Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengawali kajian pembacaan kitab Umdatul Ahkam, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis berkaitan dengan hukum fikih yang dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis pertama dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis pertama adalah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan ganjaran, balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang amalan hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin ia dapat, awimra'atin yatazawwajuha, atau perempuan yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat agung, hadis yang sangat-sangat mulia. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala membawakannya di awal kitab beliau Umdatul Ahkam. Padahal tadi Umdatul Ahkam adalah membahas apa? Fikih. Namun kenapa dibawakan hadis tentang niat? Karena beliau ingin mengingatkan kita agar kita senantiasa berusaha memperbarui niat, memperbaiki niat sebelum belajar ilmu agama. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Bukhari-nya, beliau juga mengawali buku Sahih Bukhari-nya dengan hadis tentang niat. Bahkan sampai-sampai Abdurrahman Al-Mahdi beliau mengatakan, lau sannaftul abwab laja'altu haditha Umar fil a'mali bin niyat fi kulli bab. Kalau seandainya saya mengarang kitab, maka setiap babnya saya akan awali dengan hadis ini. Ini menunjukkan akan betapa pentingnya, betapa agungnya hadis ini, karena hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya niat yang lurus dalam melakukan suatu amalan. Pembahasan kita terkait hadis ini, kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana kita ketahui, nama beliau adalah Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza.
Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Kalau kita membaca fisik beliau ini adalah orangnya tinggi besar, kulitnya coklat, dan beliau ini orangnya adalah asla. Asla itu maaf artinya botak. Jadi banyak orang-orang soleh zaman dahulu yang mereka ini botak. Seperti Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, dan banyak dari kalangan orang-orang soleh yang mereka rambutnya apa? Botak. Dan ternyata botak zaman dahulu itu bukan aib. Jadi botak zaman dulu itu bukan aib. Jadi Umar bin Khattab dipanggil atau dibilang botak itu biasa. Jadi pernah dikatakan, seorang rawi mengatakan, saya melihat orang botak nyium Hajar Aswad. Dan ini hal yang biasa. Namun beda zaman, beda kebiasaan. Beda waktu, beda kebiasaan. Zaman dulu bukan aib. Tapi mungkin zaman sekarang jangan kita praktekkan seperti itu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Innallaha tahhara qauman minadz-dzunubi bis-sal'ati min ru'usihim. Allah Azza wa Jalla membersihkan dosa dari suatu kaum dengan botak yang ada di kepalanya. Oh, enak Ustaz ya, jadi orang botak ya, dosanya diampuni. Tapi maaf, hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Namun intinya di antara ciri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah asla, termasuk sahabat Nabi yang botak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Beliau masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Di saat itu umur beliau adalah 27 tahun. Dan masuk Islamnya Umar ini adalah harapan besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Allah, kuatkanlah Islam. Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Dan ternyata salah satu dari dua orang tersebut adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan betul, setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, itu para sahabat Nabi mendapatkan kekuatan untuk berani menampakkan keislaman mereka. Karena Umar itu orangnya disegani dan seterusnya. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab itu memberikan kekuatan yang lebih kepada umat atau kaum muslimin di saat itu. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut perang Badar. Dan kita tahu keutamaan para sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Beliau ikut Bai'atul Ridwan dan beliau ikut semua peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang paling mulia setelah Abu Bakar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya sahabat Nabi yang paling mulia siapa pertama kali? Abu Bakar. Kemudian setelahnya Umar bin Khattab. Makanya suatu hari Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkhutbah di mimbar Kufah. Beliau mengatakan, Afdalu hadhil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Summa Umar. Kemudian Umar. Summa Utsman. Kemudian Utsman. Jadi Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah mengatakan sahabat Nabi yang paling afdal pertama siapa tadi? Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah, setelah Ali mengatakan hal itu, yang hadir di saat itu mengatakan summa anta ya Ali. Kemudian yang keempat adalah engkau. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah saya kecuali hanya salah satu dari kaum muslimin. Jadi ini menunjukkan akan ketawaduan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Padahal umat tahu bahwasannya yang paling mulia setelah Utsman bin Affan adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab bersamaan dengan kemuliaan beliau dapat jaminan surga,
Beliau adalah orang yang banyak pendapatnya sesuai dengan Al-Quran. Beliau sudah punya istana di surga. Beliau sering muhasabah. Beliau sering introspeksi diri. Beliau pernah mengatakan kepada dirinya, "Latat taqiyanna ya benal Khattab." Wahai anaknya Khattab, wahai Umar bin Khattab, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, aw la yu'adzibannak. Kalau kamu tidak bertakwa, maka Allah Ta'ala akan mengazabmu. Ini sekilas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau wafat di akhir-akhir bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah. Dibunuh sama siapa? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Dibunuh sama Abu Lu'lu' Al-Majusi di saat beliau sholat subuh di Madinah. Dan Umar bin Khattab, jamaah, beliau pernah berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan mati syahid di kota Madinah. Beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi baladi rasulik, fi sabilik, wal mauta waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, berikan saya mati syahid di jalanmu dan jadikan matiku di kota Madinah. Orang-orang yang dengar doa ini merasa heran. Wahai Umar, kalau kamu pengen mati syahid ya jangan di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah tidak ada apa? Tidak ada perang. Kalau kamu pengen mati syahid ya keluar dari Madinah. Karena Madinah kota aman, nggak ada perang di situ. Namun karena keyakinannya Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala kabulkan, beliau mati syahid, dan mati syahidnya di kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biografi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, dan ini merupakan inti dari pembahasan hadis ini adalah pentingnya sebuah keikhlasan. Pentingnya sebuah keikhlasan. Kenapa demikian? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Ketika seseorang beramal, niatnya pahala dari Allah Ta'ala, dia akan dapat pahala dari Allah. Namun kalau niatnya bukan itu, bisa jadi dia dapat, bisa jadi dia tidak dapat. Jadi kalau niatnya karena Allah, pasti dapat. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka bisa jadi dapat, bisa jadi tidak dapat. Ini ruginya orang yang nggak ikhlas. Jadi kalaupun dia niatnya niat duniawi, nggak mesti dapat. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak dapat. Di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya ikhlas, ikhlas ini adalah syarat diterimanya apa? Amal. Jadi orang yang pengen beramal, itu harus terpenuhi di dalamnya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ikhlas toh, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi belum cukup. Hanya sesuai dengan petunjuk Nabi toh, tapi tidak ikhlas juga belum cukup. Harus menggabungkan antara dua hal ini. Dan Rasulullah SAW di hadis ini memberikan contoh amalan yang sangat besar. Memberikan contoh amalan yang tidak ringan, yaitu hijrah. Anggaplah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Berapa kilometer itu? Ratusan kilometer. Jadi bukan amalan yang ringan. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu dikisahkan hijrahnya jalan kaki. Dari Mekah ke Madinah, kalau siang itu sembunyi, kalau malam jalan ke kota Madinah. Itu jalan kaki. Sampai di kota Madinah sakit. Kakinya bengkak-bengkak. Bayangkan jalan sampai 400-an lebih kilometer. Sampai sakit, sampai kakinya sampai bengkak-bengkak. Dan banyak para sahabat Nabi yang hijrahnya juga berat. Banyak di antara mereka yang hijrahnya dengan jalan kaki. Hijrah itu berat sekali. Perjalanan jauh, ditambah lagi harus meninggalkan sebagian keluarga, meninggalkan usaha barangkali yang sudah ada di kota Mekah. Bersamaan dengan hal itu, sekiranya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak ikhlas, maka nggak dapat pahala. Padahal amalannya berat enggak? Berat, amalannya melelahkan. Banyak yang dikorbankan. Namun jikalau tidak ikhlas, maka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, rugi sekali. Lalu bagaimana dengan amalan yang keberatannya masih di bawah beratnya hijrah? Maka kalau seandainya amalan besar seperti hijrah saja
itu akan menjadi amalan yang sia-sia tanpa adanya keikhlasan, apalagi amalan di bawah hijrah. Maka seorang mukmin hendaknya dia senantiasa berusaha memperbarui niat. Setiap kali mau berucap, setiap kali mau beramal, maka diam sejenak untuk memperbarui niatnya. Kenapa saya baca Al-Quran? Kenapa saya ke masjid? Kenapa saya sholat sunnah? Kenapa saya puasa? Kenapa saya ngaji? Dan seterusnya. Maka berusaha untuk memperbarui niat. Jadi niatkan itu karena Allah, baru kita lakukan amalan tersebut. Kita sering mendengar ucapan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang menunjukkan pentingnya ikhlas dalam belajar ilmu agama. Karena ini pertemuan pertama sebelum kita belajar hadis-hadis. Sebelum kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, perlu kiranya kita perbarui niat sebelum kita belajar ilmu agama. Al-Imam Ahmad dulu pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Belajar ilmu agama atau mengajarkannya itu adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Jadi belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama adalah amalan yang luar biasa kemuliaannya. Tidak ada tandingannya kata beliau. Namun ada syarat, liman sahhat niyatuhu. Hal ini berlaku bagi siapa yang niatnya ikhlas. Hal ini berlaku bagi siapa yang niatnya lurus. Jadi belajar, ngajar, ini akan jadi amalan yang sangat mulia ketika seseorang niatnya lurus. Ketika Imam Ahmad menyampaikan perkataan ini, ada yang bertanya, kaifa dzalik? Wahai Imam Ahmad, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan ikhlas dalam belajar? Niatnya apa? Kata beliau, raf'ul jahli an nafsi wa an ghairih. Ketika seorang belajar, niatkan dua di antaranya. Yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri, dan yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi ketika kita pengen belajar, yang pertama kali adalah kita pengen mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kita sadar, kita belum tahu, makanya kita apa? Belajar. Kita pengen tahu bagaimana sih agama Islam yang benar, bagaimana sih Nabi SAW dan para sahabatnya beragama. Kita pengen tahu. Karena kita pengen Islamnya, Islam yang apa? Kafah. Kita pengen Islamnya Islam yang sempurna. Bagaimana cara menjadi Islam yang kafah? Ya caranya adalah dengan apa? Belajar. Jadi kita niatkan pertama kali untuk mengangkat ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Kemudian mengangkat kebodohan pada orang lain. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annal asla fihimul jahal kama huwal aslu fika. Karena secara asal manusia itu tidak tahu. Sebagaimana kamu juga awalnya tidak tahu. Fa'idha ta'alam tamin ajli antar fa'al jahla an hadhil ummah. Kalau seandainya kamu belajar awalnya adalah untuk mengangkat ketidaktahuan dari diri kamu, kemudian mengangkat ketidaktahuan dari umat Nabi Muhammad SAW, kunta minal mujahidina fi sabilillah. Maka engkau termasuk orang yang berjihad di jalan Allahu Azza wa Jalla. Jadi sebelum kita belajar hadis-hadis berikutnya, kita perlu memperbarui niat bahwasannya kita belajar karena Allah, kita belajar ingin mengangkat ketidaktahuan yang ada pada diri kita dan ketidaktahuan pada orang lain. Pembahasan yang ketiga adalah kiat-kiat ikhlas. Ulama menyebutkan banyak sekali kiat, diantaranya menyadari akan mulianya ikhlas, yang dimana amalan kecil bisa menjadi besar dengan ikhlas. Yang kedua dengan mengingat-ingat akan bahayanya riya. Amalan besar bisa menjadi amalan yang kecil atau bahkan tidak berpahala ketika seseorang itu riya dalam beribadah. Yang ketiga, menyadari bahwasannya yang punya surga itu siapa? Allah. Yang punya balasan adalah Allah. Sehingga seseorang ketika menyadari hal tersebut, insya Allah dia akan bisa menjadi lebih ikhlas dalam beramal. Yang keempat, menyadari bahwasanya ujian manusia itu tidak bermanfaat. Ujian manusia itu tidak bermanfaat kalau Allah Ta'ala tidak memuji kita. Keridhaan manusia itu tidak bermanfaat kalau seandainya Allah Ta'ala tidak ridho kepada kita. Maka carilah ridho Allah Ta'ala, otomatis keridhaan manusia akan menyertainya. Adapun yang kelima adalah senantiasa berdoa. Di antara doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab kalau nggak salah adalah Allahumma ja'al amali kullahu sholihan. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya soleh. Artinya jadikanlah amalku semuanya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Waj'alhu liwajhika khalisan. Dan jadikanlah amalanku semuanya ikhlas karena mengharap wajahmu.
wala taj'al li ahadin minhu syai'a, dan jangan jadikan amalanku bukan karenamu, bukan untukmu sedikit pun. Ini di antara doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin minhu syai'a. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.